Bertempat di ruang pertemuan kantor BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, serahkan laporan keuangan pemerintah daerah unaudited tahun anggaran 2021. Selain sebagai langkah awal untuk mempertahankan opini WTP, penyerahan LKPD ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten tahun 2021. Hulu Sungai Selatan menjadi kabupaten pertama yang menyerahkan laporan keuangannya untuk lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Ucapan terima kasih kepada Pak Bupati dan jajarannya yang sudah berupaya keras untuk memenuhi amanat konstitusi sehingga bisa menyerahkan laporan keuangan tepat waktu dan yang pertama kali di jajaran wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. LKPD yang diserahkan ini akan menjadi dasar BPK untuk melakukan pemeriksaan. Dan hasilnya, akan disampaikan paling lambat 60 hari setelah laporan keuangan diterima. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, membuka acara temu teknis penyuluh pertanian tingkat Kabupaten HSS yang dilangsungkan di Gedung Pramuka Jalan Mawar Kandangan, pada Senin 14 Maret 2022. Dalam kesempatan tersebut, Bupati HSS hadir didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian, Muhammad Nur, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan HSS Iwan Pramono. Dalam laporannya, Kepala Dinas Pertanian Muhammad Nur menyampaikan peserta temu teknis ini adalah seluruh penyuluh pertanian di Kabupaten HSS, baik yang ASN maupun yang PT 3K yang berjumlah 92 orang. Adapun narasumber dalam kegiatan temu teknis tersebut, adalah para pejabat administrator pada Dinas Pertanian HSS dan juga dari BPJS Ketenagakerjaan HSS terkait dengan asuransi tenaga kerja petani. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, hadiri kegiatan Sinergitas Inovasi SMK Negeri 1 Kandangan, bersama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan HSS, dalam revolusi hijau penanaman pohon, untuk meningkatkan kesadaran akan kelestarian lingkungan bagi siswa dan siswi SMK Negeri 1 Kandangan. Senin 14 Maret 2022, giliran Kecamatan Angkinang dan Telaga Langsat menjadi agenda jadwal penilaian lomba Sekretariat PKK Kecamatan, yakni dari tim penilai PKK Kabupaten dari masing-masing Pokja dan stakeholder terkait. Adapun penilaian tersebut diawali dari Kecamatan Angkinang, kemudian dilanjutkan di Desa Bamban Selatan, setelah itu tim penilai melakukan penilaian di Kecamatan Telaga Langsat dan terakhir di Desa Ambutun. Ada 10 lomba yang dilakukan penilaian oleh tim TP PKK Kabupaten yaitu, Lomba Mars PKK dan Mars HSS, Kader PKK, Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga, Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, Alat Permainan Edukatif, Pemanfaatan Lahan PKK, Asman Toga, Desa Wisma Ber-PHBS, dan Lingkungan Bersih dan Sehat atau LBS.
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023. Musrenbang tahun 2023 ini mengusung tema, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam tahapan ini telah dilaksanakan forum perangkat daerah dengan menyiapkan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 yang selaras dengan RKPD Kabupaten Sungai Selatan tahun 2023. Dan secara simultan melalui sistem informasi pemerintah daerah telah dilakukan pemutahiran seluruh Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Kemendagri nomor 050-5889 tahun 2021. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri tinjau langsung kegiatan gotong royong pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh jajaran Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rumah yang dibangun ini diperuntukkan kepada Nenek Sarkiah, korban terdampak musibah kebakaran yang terjadi pada 24 Februari 2022 lalu, bertempat di rantauan dalam Desa Gambah Luar. Ya, kami melihat kegiatan Tagana ini, karena Tagana ini gotong royong beberapa hari ini untuk membangun kembali rumah harga kita yang kemarin terbakar ya. Mari kita serahkan bantuannya. Ternyata polanya pola gotong royong. Terima kasih kepada kawan-kawan Tagana. Ya kami support saja lah, ini bagus lah semangat seperti ini. Harus kita tumbuh kembangkan. Mungkin kalau mencari teman yang lain butuh waktu lama. Ini kalau gotong royong kan Tagana bisa lebih maksimal silakan. Mudah-mudahan beliau bisa segera menempati rumah beliau yang baru dibangun. Karena beliau tidak mau diajak ke tempat anaknya. Jadi kami terima kasih kepada kawan-kawan Tagana yang selama ini terus berancang antara masyarakat pada saat masyarakat membutuhkan, termasuk ini bangun rumah. Jadi semangat gotong royong ini harus tetap jaga ya. Jadi semangat kebersamaan, saling membantu menjadi bagian. Saya terima kasih dapat laporan masyarakat membantu juga di sini ya. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri menghadiri kegiatan ekspos tahapan pelaksanaan pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan kabupaten atau kota yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bertempat di Aula Ramusetda Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Selasa, 15 Maret 2022. Sesuai berita acara penetapan pemenang hasil pemilihan, penyedia jasa konstruksi paket pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan tersebut, yaitu perusahaan CV Dia Hutama. Rencana awal pembangunan gedung perpustakaan ini diperkirakan memakan waktu selama 10 bulan. Lokasi pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan tersebut akan terletak di Kelurahan Kandangan Barat, Parincahan, Kecamatan Kandangan. Bupati berharap kepada konsultan pengawas untuk benar-benar mengawasi dengan baik dan cermat proses pembangunan tersebut. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar prosesi pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri HSS dari Agus Rujito kepada pejabat baru Nul Albar yang berlangsung di Pendopo Bupati pada Senin malam 14 Maret 2022. Seperti diketahui, Kajari HSS yang lama Agus Rujito akan bertugas di tempat yang baru sebagai Kajari Batu, Jawa Timur. Sementara Kajari HSS yang baru Nul Albar yang sebelumnya menjabat sebagai koordinator pada Kejati, Maluku Utara. Pada kesempatan tersebut Bupati HSS dalam sambutannya mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru kepada Kajari HSS yang lama Agus Rujito. Bupati juga mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Nul Albar selaku Kajari yang baru.
Selasa 15 Maret 2022, tim penilai PKK Kabupaten melakukan penilaian lomba di Kecamatan Padang Batung dan Loksado, diawali di kantor Desa Jambu Hulu, selanjutnya di kantor Kecamatan Padang Batung dan setelah itu tim penilai menuju Kecamatan Loksado. Kegiatan lomba ini bertujuan mempercepat implementasi 10 program pokok PKK, yakni penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat. Kelompok kuliah kerja nyata dari Stay Darul Ulum Kandangan, yang bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten HSS, menggelar pangan murah di Desa Lungau yang tepatnya di halaman kantor Desa Lungau, pada Selasa 15 Maret 2022. Menurut Muhammad Rida selaku Ketua Pelaksana dari KKN Stay Darul Ulum Kandangan, bahwa kegiatan pangan murah ini bertujuan dalam rangka untuk menjelang Nisfu Saban. Sementara itu Muhammad Holek selaku Kepala Desa Lungau menyambut baik dengan dilaksanakannya pangan murah ini. Beliau berharap dengan adanya kegiatan ini, warga Desa Lungau dapat terbantu membeli bahan pangan yang murah dan terjangkau harganya. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, didampingi oleh Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, menyambut kedatangan tim pemeriksa rinci BPK RI Cabang Kalsel di Pendopo Bupati HSS, guna mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan rinci oleh tim BPK RI Kalimantan Selatan, pada Rabu 16 Maret 2022. Di kesempatan ini Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, mengucapkan selamat datang kepada Ibu Dani Ardianti, selaku pengendali teknis pemeriksa rinci Kabupaten HSS dan Ketua Tim Pemeriksa Rinci beserta anggota. Bupati juga menyampaikan bahwa kami selaku jajaran pemerintah, siap untuk bersama Ibu dan tim guna kelancaran tugas-tugas Ibu selama di Hulu Sungai Selatan, guna pemeriksaan rinci BPK RI, dan meminta agar kepada semua perangkat daerah, agar siap dilakukan pemeriksaan oleh tim periksa rinci BPK RI. Semoga sinergi dan kerjasama kita bisa menghasilkan yang terbaik bagi Banua kita, tutur Bupati. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, hadiri pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Masa Bakti 2022-2026. Sebanyak 51 orang pengurus, bersama Ketua DPD BKPRMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan terpilih, ikuti prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah, yang dipimpin langsung oleh DPW BKPRMI Provinsi Kalsel. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, hadiri acara latihan kader 2 Intermediate Training tingkat regional Badan Koordinasi Kalselteng Himpunan Mahasiswa Islam, Cabang Kandangan. Selain menghadiri acara, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad yang juga akrab disapa Kak Cuy ini, juga didaulat sebagai narasumber dengan materi yang disampaikan, tentang analisis tipe kepemimpinan ideal di era milenial.
Alhamdulillah hari ini kita bisa mengisi materi di LK2 HMI Kalselteng ya. Tentu ini menjadi sebuah kehormatan, kebanggaan bagi kita bisa mengisi materi, dan yang terpenting adalah kita melihat semangat mereka untuk menjadi kader-kader pemimpin masa depan. HMI di Hulu Sungai Selatan memang benar-benar sangat aktif, kegiatannya cukup banyak, cukup variatif. Kita berharap bisa disinergikan dengan kegiatan pemerintah. Yang terpenting adalah kita memiliki irisan bahwa generasi muda yang terbina itu menjadi kebaikan bagi suatu daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, didampingi Asisten Administrasi Umum Haji Iwan Friadi, dan Kepala Bagian Organisasi Aulia Sofi Asmi, membuka asistensi penilaian kepatuhan standar pelayanan publik, secara daring di Media Center Setda HSS. Selasa, 15 Maret 2022. Narasumber asistensi ini adalah Kepala Keasistenan Pencegahan Perwakilan Ombudsman Kalimantan Selatan Muhammad Firhansyah. Melalui asistensi ini, Sekda berharap agar dapat memberikan informasi terkait implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan PO. Tentang pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik. Setelah acara ramah tamah, tim Sekretariat Militer Presiden atau Setmilpres dan BKKBN Pusat serta BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan sinkronisasi dan verifikasi data, uji petik kepada Haji Isnaniah Ahmad Fikri, sebagai kandidat calon penerima Tanda Kehormatan Satya Lancana Wirakarya dari Presiden RI tahun 2022, bertempat di ruang utama Pendopo Bupati, Rabu 16 Maret 2022. Pada kesempatan ini, Kepala Bagian Penganugerahan Setmil Letkol Sandi mengatakan, bahwa mekanisme pengusulan dari daerah atau Sakter melaksanakan fungsi, yaitu salah satunya di bidang kependudukan dan keluarga berencana yang dilakukan oleh BKKBN. Usulan tersebut dialamatkan kepada Presiden RI dan prosesnya melalui Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan, yang selanjutnya akan dilakukan penelitian dan pendalaman lagi, lalu melaksanakan sidang baik tatap muka maupun tidak. Selanjutnya Haja Isnaniah Ahmad Fikri menyampaikan paparan tentang perspektif program Bangga Kencana dan hubungannya dengan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di hadapan tim peninjau lapangan atau uji petik, calon penerima Tanda Kehormatan Satya Lancana Wirakarya. Satya Lancana Wirakarya sendiri adalah tanda kehormatan yang diberikan pemerintah Republik Indonesia kepada para warganya yang telah memberikan dharma bakti yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain. Semoga Haja Isnaniah Ahmad Fikri dalam verifikasi penilaian peninjauan lapangan, uji petik dari tim Sekretariat Militer Presiden dan BKKBN Pusat serta BKKBN Provinsi mendapat hasil yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Walaupun hujan turun cukup deras, tidak menurunkan semangat tim penilai TP PKK Kabupaten dalam melakukan penilaian lomba PKK di Kecamatan Daha Barat dan di Desa Bajayau Tengah, Rabu 16 Maret 2022. Kecamatan Daha Barat ini merupakan kecamatan terakhir untuk dilakukan penilaian lomba PKK oleh tim penilai, dalam rangka peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKGTP PKK yang ke-50 tahun 2022. Tim penilai lomba PKK ini, meliputi Sekretaris TP PKK Kabupaten HSS Hajah Murziah dan beberapa tim penilai lomba dari Pokja 1 sampai dengan Pokja 4 serta stakeholder terkait, yang didampingi oleh Ketua TP PKK Kecamatan Daha Barat Yeni Kusuma.
kami ucapkan terima kasih untuk tim PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah melakukan penilaian terhadap tim PKK Kecamatan Daha Barat. Kemenkumham Provinsi Kalsel, melalui Divisi Keimigrasian menggelar rapat koordinasi pengawasan orang asing atau Timpora tingkat kabupaten, wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin. Rapat koordinasi yang diikuti para pejabat dan pemangku kepentingan ini, diselenggarakan di Hotel Kiana Inn Kandangan selama 1 hari, pada Rabu 16 Maret 2022. Acara dibuka dengan laporan Ketua Panitia Pelaksana Kasih Interdakim Kaning Banjarmasin Heri Sudiono, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel Lilik Sujandi, dan sambutan Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, sekaligus membuka kegiatan rapat tim pengawasan orang asing Kabupaten HSS dan Kabupaten Tapin tahun 2022. Dalam sambutan Bupati HSS yang dibacakan Wakil Bupati HSS, dikatakannya kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sekaligus dalam rangka optimalisasi pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di daerah. Bupati berharap melalui Rakoor hari ini akan dapat memberikan manfaat sekaligus dalam rangka tukar-menukar informasi tentang keberadaan dan kegiatan orang asing, sehingga akan semakin mudah untuk dipantau dan diawasi dengan baik. Bupati juga berharap kehadiran warga negara asing tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara serta masyarakat, khususnya di Kabupaten HSS dan Kalimantan Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, mengikuti rapat koordinasi pemberantasan korupsi, terintegrasi pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Selatan secara hybrid di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Kamis 17 Maret 2022. Rakor ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalsel Haji Sahbirin Nur, dan diikuti oleh seluruh Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD Kabupaten, Kota, Sekda Kabupaten, Kota, dan Inspektur Kabupaten, Kota se-Kalimantan Selatan. Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur menyampaikan bahwa dirinya menyambut baik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang telah memberikan komitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terkhusus di wilayah Kalsel, di mana dalam hal ini KPK RI menggelar rakor yang secara spesifik membahas pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola layanan publik. Kemudian menurutnya dari berbagai aspek birokrasi pemerintahan saat ini, korupsi masih menjadi musuh utama dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Demikian ia berharap pada kegiatan hari ini dapat memantapkan komitmen bersama untuk perbaikan dengan sasaran untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan uji petik calon penerima tanda kehormatan Satya Lancana Wirakarya yang akan diberikan kepada Hajah Isnaniah Ahmad Fikri pada Rabu malam kemarin, tim penilai melanjutkan kegiatannya dalam rangka peninjauan lapangan untuk pendalaman terhadap para penerima manfaat inovasi di bidang keluarga berencana, pada Kamis 17 Maret 2022. Adapun lokasi peninjauan yang termasuk dalam penerima manfaat dan juga termasuk ke dalam nominasi Lomba Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan Tingkat Nasional tahun 2021 yaitu Kampung KB Desa Lungau Kecamatan Kandangan dengan nama inovasi Nenek Sehati, dan Kampung KB Desa Jambu Hulu Kecamatan Padang Batung dengan inovasi Gerakan Bapak-Bapak Anti Stunting atau GEPAK. Inovasi yang ada di tingkat nasional seperti tim pendamping keluarga kita sudah laksanakan di sini dari mulai Januari, Februari sampai Maret ini. Beberapa catim yang terdaftar di KUA yang akan melaksanakan pernikahan sudah kita dampingi beserta dengan bidan desa, kader PKK dan kader KB.
Dalam kesempatan ini rombongan tim penilai didampingi langsung oleh Hajjah Isnaniah Ahmad Fikri selaku calon penerima tanda kehormatan yang juga Ketua TP PKK Kabupaten, dan didampingi PLT Kepala Dinas PPK BPPPA, Hajjah Hanti Wahyuningsih, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Hajjah Siti Zainab, para anggota PKK, Camat Kandangan Lotfi Rahmani, Camat Padang Batung Heri Utomo, serta pihak terkait lainnya. Kegiatan peninjauan ini dimaksudkan untuk melihat langsung seperti apa bentuk kegiatan maupun penerima hasil manfaat dari program kegiatan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh PKK Kabupaten yang bekerja sama dengan Dinas PPK BPPPA. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar tasmiyah bersama dalam rangka penutupan program pendampingan pelayanan ibu hamil sehat tahun 2021 hingga 2022 di Gedung Pramuka HSS pada Kamis 17 Maret 2022. Program pendampingan pelayanan ibu hamil sehat tersebut merupakan hasil kerjasama Basnas Kabupaten HSS dengan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Kabupaten HSS. Dalam laporannya, Ketua Basnas Kabupaten HSS Haji Suryani menjelaskan program pendampingan pelayanan ibu hamil sehat yang telah dicanangkan oleh Ketua TP PKK Kabupaten HSS Hajjah Isnaniah Ahmad Fikri pada 9 November 2021 kini telah berhasil dilaksanakan. Lebih lanjut beliau mengucapkan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu jalannya program pendampingan pelayanan ibu hamil sehat, sehingga hari ini bisa dirasakan manfaatnya. Sementara itu dalam sambutan Ketua TPPKK Kabupaten HSS Hajjah Isnaniah Ahmad Fikri, yang menjadi tanda pembukaan sekaligus penutupan program pendampingan pelayanan ibu hamil sehat, beliau berharap semoga kedepannya kegiatan semacam ini dapat dilanjutkan dan ditingkatkan lagi sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang ada. Tim peninjauan lapangan, uji petik calon penerima tanda kehormatan Satya Lancana Wirakarya, setelah mengunjungi desa keluarga berencana di Jambu Hulu. Rombongan meneruskan perjalanannya ke bumi perkeimahan Gunung Kantawan Tanuhi, Desa Hulu Banyu, Kecamatan Loksado, pada Kamis 17 Maret. Jadi ini pertama kalinya saya menyusuri sungai pakai bambu rafting. Enak banget, keren, perlu dicoba. Kalau belum nyoba, berarti belum punya jiwa petualang. Pokoknya maju terus bambu rafting. Pada Kamis, 17 Maret 2022, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata menetapkan 50 orang peserta terpilih sebagai anggota Paduan Suara tahun 2022 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Seleksi ini telah dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 15 sampai dengan 17 Maret 2022 yang bertempat di Amandit Aquatic Center.
Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, didampingi Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, Sekda Haji Muhammad Nur, menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat fungsional di lingkungan Pemkab HSS, yang bertempat di Gedung 2 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten HSS. Pada Jumat, 18 Maret 2022. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini adalah pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten HSS terhadap 78 orang pejabat, yang terdiri dari 65 orang guru pertama, 1 orang apoteker pertama, 1 orang asisten apoteker terampil, 3 orang dokter pertama, 1 orang nutrisionis pertama, 2 orang nutrisionis terampil, 1 orang perancang peraturan perundang-undangan pertama, 2 orang perawat pertama, 1 orang perawat terampil, dan 1 orang psikolog klinis pertama. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah yang berlangsung hikmat ini, dipimpin langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, sesuai dengan surat keputusan Bupati HSS tentang pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional guru, asisten apoteker, dokter, nutrisionis, perancang peraturan perundang-undangan, perawat, dan jabatan fungsional psikologi klinis. Bertempat di pendopo Bupati HSS, dilaksanakan ekspos capaian kinerja makro dan indikator kinerja kunci outcome pada laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun indikator yang menjadi poin evaluasi pada ekspos sekali ini, yakni capaian kinerja makro, capaian akuntabilitas kinerja Pemda, dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Ekspose ini turut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, Sekda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, para kepala perangkat daerah dan tim penyusun LPPD. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Bertempat di Jalan Teluk Masjid Kandangan, Posko PMK Takwa. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, bersama Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, menghadiri kegiatan Tablik Akbar yang diselenggarakan oleh PMK Takwa Kandangan. Pada Jumat 18 Maret 2022. Acara ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kari Kamarudin, dan diisi dengan tausiah agama oleh Al-Ustadz Muhammad Yanur atau Guru Yanur dari Kelua, Kabupaten Tabalong. Di mana dalam tausiahnya membahas tentang keberkahan nisfu Syaban. Panitia Pembangunan Majelis Bidunil Ismi melakukan penggalangan dana untuk mewujudkan pembangunan Majelis Bidunil Ismi yang terletak di Desa Telaga Silisili Kecamatan Angkinang. Majelis Bidunil Ismi ini nantinya akan dijadikan tempat kegiatan pengajian dan dakwah umat muslim, khususnya masyarakat Desa Telaga Silisili Kecamatan Angkinang. Selain itu, majelis ini juga dimanfaatkan sebagai taman pendidikan Al-Quran. Dan hari ini, pada Minggu, 20 Maret 2022, Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, berkesempatan hadir dan memberikan bantuan kepada Panitia Pembangunan Majelis Bidunil Ismi.
Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, di sela-sela kesibukannya menghadiri acara Indonesia Parks on the Air atau IPOTA di Taman Palidangan Sehati, yang merupakan kegiatan dari Orari, pada Minggu, 20 Maret 2022. Sekretaris Jenderal Organisasi Amatir Indonesia Yusuf Budianto mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten HSS khususnya Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, yang telah hadir dan ikut berpartisipasi dalam acara ini. Sementara Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad mengucapkan terima kasih dan apresiasinya atas nama pemerintah daerah juga atas nama masyarakat HSS, hari ini telah mendapat kehormatan kunjungan dari Sekjen Orari Pusat Bapak Yusuf Budianto. Ini juga tentu mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas nama pemerintah daerah, atas nama masyarakat Hulu Sungai Selatan, hari ini mendapat kehormatan kunjungan dari Sekjen Orari Pusat. Selama ini memang pemerintah daerah bersinergi dengan Orari lokal ini dengan sangat kuat. Sangat banyak kontribusi yang mereka berikan dalam berbagai situasi dan keadaan, dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang tentu juga menunjang semuanya itu pada bagian-bagian komunikasi yang dilakukan di lapangan. Anggota Orari Lokal Hulu Sungai Selatan menggelar salah satu kegiatan organisasi amatir radio Indonesia atau Orari, yakni Indonesia Parks on the Air atau disingkat IPOTA di Taman Palidangan Sehati, Sabtu, 19 Maret 2022. Pelaksanaan IPOTA berlangsung selama 2 hari, Sabtu dan Minggu 19 sampai 20 Maret 2022. Kegiatan IPOTA ini bertujuan untuk memperkenalkan pariwisata yang ada di Kabupaten HSS ke seluruh Indonesia maupun internasional melalui high frekuensi. Di hari pertama pelaksanaan IPOTA ini, telah tercatat lebih dari 500 lebih stasiun radio amatir yang ikut berpartisipasi di seluruh Nusantara dan bekerja menggunakan band HF 40 MSSB frekuensi hunting.